Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada rekan-rekan semua yang sedang menonton presentasi kami pada kali ini dengan tema patologi birokrasi dalam tindak pidana korupsi Gayus Tambunan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Pemerintahan di program studi ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran. Kepada yang terhormat, Prof. Nandang Alamsa Deliarnur, SHMH, SHPMHUM, Dr. Novi Indrawati Sagita, SIP MSI, serta Antik Bintari, SIP MT, selaku dosen kami dalam mata kuliah kali ini. Berikut merupakan rekan-rekan yang turut andil dalam presentasi kali ini. Boleh memperkenalkan dirinya masing-masing. Selamat pagi, siang, sore, malam, rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Tunai Karya Suara dengan NPM akhir 0032. Perkenalkan, saya Pranata Sukma Senoaji dengan NPM akhir 044. Perkenalkan rekan-rekan, nama saya Maiga Zanhara Putra Brata dengan NPM akhir 0046. Perkenalkan, nama saya Sophia Mende dengan NPM belakang 0068. Halo, selamat malam, pagi, siang, sore, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Raka Ananta dengan NPM 022. Halo, perkenalkan nama saya Luna Dinda dengan NPM 0038. Perkenalkan juga nama saya Meisya BG Sutanila dengan belakang NPM 016. Adapun untuk pendahuluan dari penelitian kami ialah pertama untuk latar belakang mengapa kami mengangkat mengenai isu ini ialah yang pertama, bahwa salah satu fungsi penting pemerintahan ialah melayani publik. Atas dasar tersebut, pelayanan publik perangkatnya adalah birokrasi. Serta penyelewengan dalam birokrasi itu dapat dilihat melalui kacamata dalam tanda kutip medis, di mana medis dalam kontekstual dengan birokrasi adalah patologi birokrasi yang nanti juga akan dijelaskan mengenai teorinya. Selain itu, kasus yang dapat merepresentasikan patologi birokrasi ialah tindak pidana korupsi dari Gayus Tambunan, di mana kasus tersebut itu merepresentasikan mengenai adanya tumpang tindih atau lebih kuatnya kekuatan wewenang daripada kekuasaan sebagaimana nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dengan demikian, terdapat dua rumusan masalah, dua isu yang akan kita bahas dalam pernyataan kali ini. Yang pertama, ialah penyelewengan seperti apa yang terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi Gayus Tambunan. Selanjutnya, bagaimanakah klasifikasi patologi birokrasi atas kasus tindak pidana korupsi Gayus Tambunan. Dengan demikian, tujuan kami mengadakan penelitiannya ialah untuk mengetahui penyelewengan yang terjadi dalam kasus tindak pidana korupsi Gayus Tambunan, sekaligus mengidentifikasi klasifikasi atau masuk ke mana dari jenis patologi birokrasi atas kasus tipikor Gayus Tambunan. Baik, menarik sekali pertanyaan rekan ketika kita telah mengetahui pendahuluan yang akan melatar belakangi penulisan makalah serta paparan presentasi kali ini. Kita akan langsung lanjut masuk ke dalam bab 2. Kita akan mengulas landasan teori apa yang kita gunakan dalam presentasi hari ini. Nah, boleh di next. Setidaknya ada 4 landasan yang akan kita baca, yaitu landasan teori tentang negara hukum, landasan teori tentang pelayanan publik, landasan teori tentang patologi birokrasi, dan landasan teori tentang administrasi. Kita masuk ke pembahasan pertama, rekan-rekan sekalian. Pertama, terminologi. Negara hukum merupakan bentuk penafsiran dari nomenklatur Rechtsstaat, bukan Maktat. Rechtsstaat artinya negara hukum dan Maktat artinya negara kekuasaan. Ya, Rechtsstaat berasal dari bahasa Jerman, serta tumbuh, subur, dan berkembang dari sistem hukum Jerman. Rechtsstaat itu menjelma sebagai buah pemikiran untuk melintangi absolutisme yang bersifat revolusioner. Di zaman modern, konsepsi negara hukum di Eropa kontinental terus mengalami pengembangan dari beberapa tokoh pemikir konsep negara, seperti Immanuel Kant dan Julius Stahel. Kita akan masuk ke dalam variabel-variabel atau indikator-indikator negara hukum menurut Julius Stahel. Berdasarkan pendapat Julius Stahel, konsep negara hukum mencaratkan setidaknya ada 4 poin. Pertama, yaitu perlindungan hak asasi. Kedua, adanya pembagian kekuasaan. Ketiga, ada pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Dan keempat, yaitu peradilan tata usaha negara.
Nah, berdasarkan uraian pemaparan Julius Stahel tersebut, nampaknya kita harus coba untuk membentukkan negara Indonesia apakah menjadi salah satu negara hukum atau tidak. Negara Indonesia menjadi salah satu negara hukum yang mengadopsi ide dan nilai atau konsep sesuai dengan variabel teori Reichstadt menurut Julius Stahel. Pengaplikasian negara hukum itu dapat termanifestasikan pada peraturan perundang-undangan di pemerintahan, pelaksanaan tata kelola yang harus sesuai dengan payung hukum. Kemudian ada eksistensi peradilan, dan selanjutnya ada pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Nah, dalam konteks konkretisasi fungsi pelayanan pada penyelenggaraan pemerintahan, konsep umum itu mensyaratkan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang menjadi suatu hal yang wajib dilaksanakan. Boleh di next? Selanjutnya, 2.2 mengenai teori tentang pelayanan publik. Seperti yang kita tahu rekan-rekan, bahwa pemerintah merupakan penyedia pelayanan publik atau regulator yang harus bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam pengertian lain, pelayanan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk membantu, menyediakan, dan mengelola barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya. Sementara, publik adalah halayak umum yang memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, pelayanan publik merupakan upaya pemberian layanan oleh penyelenggara publik atau pemerintah untuk memenuhi berbagai aspek yang diharapkan dapat memenuhi harapan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang wajib dipatuhi oleh pemberi layanan atau pemerintah. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada teori mengenai patologi birokrasi. Seperti yang terdapat dalam pendahuluan, bahwa patologi birokrasi merupakan penyakit yang ada di dunia medis. Analogi ini diterapkan dalam konteks birokrasi yang berasal dari kata bureaucratie yang dari bahasa Prancis, yang dimana bureau yang artinya meja tulis dan kratein berarti kekuasaan birokrasi. Birokrasi merupakan suatu sistem atau proses yang diciptakan untuk menjamin serta berperan sebagai pemantik dan pemicu untuk merealisasikan mekanisme keteraturan kerja. Apabila dianalogikan, patologi birokrasi merupakan sebuah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam birokrasi. Terdapat dua bentuk ruang lingkup patologi dalam birokrasi yang dipetakan oleh Smith pada tahun 1998, yaitu yang pertama ada dysfunction of bureaucracy, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur birokrasi yang buruk, sehingga hal tersebut tidak mampu mewujudkan kualitas birokrasi secara institusi yang baik. Yang kedua ada maladministration, yakni perilaku menyimpang seseorang yang erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia atau birokrat yang ada dalam birokrasi. Selain itu, dalam patologi birokrasi terdapat abuse of power, yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat publik atau penguasa dengan agenda kepentingan tertentu. Sehingga hal ini terdapat tanpa kendali, dan hal ini bisa disebut kelakuan menyimpang, sehingga kekuasaan dapat disalahgunakan dan mengarah pada alat untuk mengelabui orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya. Baik, dan landasan teori yang terakhir yaitu kita akan coba untuk memahami bersama tentang teori maladministrasi. Ya, penyakit yang menjangkit dan bersifat destruktif terhadap birokrasi. Santi tahun 2023 menjelaskan tentang konsep tentang maladministrasi yang pertama kali itu dikenalkan pada tahun 1967 ketika momentum pemerintahan Inggris membentuk Parliamentary Commission of Administration atau dalam tanda kurung The Ombudsman. Nah, saat itu maladministrasi dikaitkan dengan tindakan yang menyimpang. Maka apabila dikorelasikan dengan negara hukum seperti yang telah dijelaskan di landasan teori pertama, bahwa maladministrasi merupakan suatu perilaku atau tindakan perbuatan melawan hukum. Tulisan Hayden
yang dikutip oleh Eko Prasojo dalam tulisannya yang termuat di laman Indonesia Corruption Watch, salah satu NGO yang aktif menyuarakan tentang korupsi, mengkomunikasikan maladministrasi ini dengan narasi administratif atau or inaction based on or influenced by improper consideration. Nah, lebih lanjut, rekan-rekan sekalian, bahwa Kaiden menyebutkan ada 175 penyakit birokrasi yang sering terjadi dan dilakukan oleh birokrat. Nah, sementara itu, dalam sumber yang sama, Kenneth Ware menyebutkan berbagai klasifikasi maladministrasi. Seperti yang pertama, ada ilegalitas, kedua ada korupsi, ketiga ada kelalaian, keempat ada ketidakwajaran, kelima ada kejahatan atau kekejian, keenam ada ketidaksopanan, yang ketujuh ada kelakuan menyimpang. Boleh di next? Berikut kita akan masuk ke bab 3 pembahasan. Rekan-rekan sekalian, sekilas kita bisa baca tentang Gayus Tambunan di internet maupun di website. Namun saya sedikit akan menjelaskan bahwa Gayus Tambunan ini merupakan seorang mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam skandal kasus korupsi terbesar di Indonesia. Dilansir dari Kompas, pada tahun 2010 dia terlihat menonton pertandingan tenis di Bali. Meskipun seharusnya ditahan di Rutan Brimob, Depok. Foto dan video bukti menunjukkan dia mengenakan rambut palsu di Bali. Gayus mengakui perbuatannya dan berdalih bahwa dia di sana itu stres dan rindu keluarga. Gayus yang memiliki rekening fantastis mencapai 28 miliar rupiah, seharusnya hanya menerima gaji sebesar 12,1 juta per bulan. Penyelidikan mengungkapkan bahwa dia menerima insentif hingga 100 miliar, setara dengan gaji selama 688,7 tahun. Kasus ini mengungkap konspirasi antara petugas pajak, pejabat, dan perusahaan swasta. Pada tahun 2011, dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara yang kemudian diperberat menjadi 12 tahun oleh Mahkamah Agung. Selain itu, ia dihukum atas penggelapan pajak, pencucian uang, dan penyuapan penjaga tahanan dengan total hukuman awal 28 tahun penjara dikurangi menjadi 26 tahun setelah peninjauan kembali. Namun ditambah lagi 3 tahun untuk pemalsuan paspor sehingga total hukuman menjadi 29 tahun penjara. Kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Gayus Tambunan mencakup berbagai bentuk penyelewengan yang berkaitan dengan maladministrasi. Gayus terbukti menyalahgunakan wewenang dengan menerima keberatan pembayar pajak dari PT Surya Alam Tunggal dan menyuap penyidik Direktorat 2 Badan Reserse Kriminal. Berikut adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Gayus. Yang pertama adalah penyelewengan wewenang. Terbukti menerima keberatan pembayaran pajak dari PT Surya Alam Tunggal dan menyuap penyidik. Kedua, ada penggelapan pajak. Gayus terlibat dalam penggelapan pajak dari PT Megah Citra Raya dan PT Surya Alam dengan total kerugian sebesar 20 miliar. Ketiga, ada pemalsuan paspor. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas kasus pemalsuan paspor. Keempat, penyuapan penjaga tahanan. Gayus terbukti menyuap penjaga tahanan Brimob Kelapa II Depok sebesar 8 juta rupiah. Kelima, kekayaan hasil korupsi. Gayus memiliki kekayaan hasil korupsi senilai 28 miliar yang diduga berasal dari hasil korupsi dan memberikan uang suap kepada polisi sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat serta kepada hakim sebesar 40.000 dolar Amerika Serikat. Dan yang terakhir ada penyamaran dengan rambut palsu. Gayus menggunakan rambut palsu untuk menyamar saat menonton pertandingan tenis di Bali yang menarik perhatian media. Kemudian ada pengkaitan dengan maladministrasi oleh Kenneth Ware, yang mana pertama dalam kategori ilegalitas, Gayus melakukan penggelapan pajak dari PT Megah Citra Raya dan PT Surya Alam dengan total kerugian mencapai 25 miliar serta dikenai hukuman 3 tahun atas pemalsuan paspor. Yang kedua ada perversity atau ketidakwajaran. Ketidakwajaran ini memiliki rekening sebesar 28 miliar yang diduga hasil korupsi. Kemudian ada korupsi, menyuap polisi 10.000 dolar Amerika Serikat dan hakim sebesar 40.000 dolar Amerika Serikat dan penjaga tahanan 8 juta. Kemudian ada kelalaian, menerima keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal secara tidak sah, merupakan bagian dari kelalaian dari Gayus Tambunan. Berikutnya ada
kejahatan atau kekejian, korupsi dan penggelapan pajak yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Kemudian ada ketidaksopanan, menggunakan rambut palsu untuk menyamar identitas di publik. Yang terakhir ada kelakuan menyimpang, yaitu pelanggaran yang menunjukkan perilaku menyimpang dari norma dan etika pejabat publik. Baik rekan-rekan semua, setelah kita mengetahui apa saja yang menjadi permasalahan, mulai dari biografinya, penyelewengannya atau permasalahannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan rekan-rekan semua. Apakah kasus ini termasuk dalam klasifikasi patologi maladministrasi atau klasifikasi patologi abuse of power? Sebelumnya, saya akan menjelaskan, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa negara Indonesia adalah negara yang akan terus berdiri di atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pastinya, negara Indonesia adalah negara yang sangat tidak mentoleransi tindak pidana korupsi. Dapat dilihat dari berbagai macam dasar yuridis yang sudah tertera sampai sekarang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menjadi revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, di mana dalam dasar yuridis tersebut dijelaskan bahwa dalam dasar hukum ini salah satu badan hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun serta tugas dan wewenang badan ini. Selain itu dapat dijelaskan juga dalam Permen Distrik Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi atau PAK di perguruan tinggi, bahwasanya perguruan tinggi negeri maupun swasta harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi di segala jenjangnya, baik diploma maupun sarjana. Namun, dalam perjalanannya, negara Indonesia masih kesulitan dalam membendung badai korupsi. Salah satu dari beberapa faktor tersebut, baik internal maupun eksternal, yaitu menjadi genetik permasalahan tindak korupsi di Indonesia, yaitu maladministrasi dan abuse of power. Meskipun kedua faktor tersebut memiliki latar belakang dan bisa terjadi dari celah yang berbeda, kedua faktor tersebut dapat dikaitkan memiliki hubungan satu sama lainnya. Berbicara soal maladministrasi dapat diartikan sebagai setiap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan etika administrasi, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu contohnya adalah tindak pidana kasus korupsi Gayus Tambunan, di mana kasus ini dikatakan sebagai kasus tindak pidana korupsi dalam spektrum patologi maladministrasi karena dengan berbagai macam rasionalisasi dan alasan. Salah satunya adalah terdapat pelaku dan perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menimbulkan kerugian material atau immaterial, serta terdapat bentuk tindakan disintegratif yaitu praktek-praktek kebohongan, tidak jujur terhadap publik, serta masyarakat disuguhi administrasi yang menjebak. Informasi ini tidak sebenarnya dan untuk kepentingan birokrat. Baik rekan-rekan, lebih lanjut lagi mengenai kasus secara jelas ini dikatakan kenapa harus termasuk dalam maladministration adalah karena kita memiliki berdasarkan sumber dari Ombudsman terdapat dua dimensi dan indikator maladministrasi, yaitu penyimpangan standar pelayanan yang meliputi indikatornya adalah penundaan berlarut, kemudian permintaan imbalan, dan penyimpangan prosedur. Kemudian dimensi yang kedua itu adalah penyimpangan perilaku. Ini dalamnya terdapat indikator tidak kompeten, tidak patut, dan diskriminasi pelayanan. Menilik lebih dalam kasus ini, memiliki penundaan berlarut karena adanya rekayasa BAP dan dakwaan terhadap Gayus sejak 2009 hingga 2011. Lalu mengenai indikator permintaan imbalan, sangat jelas terdapat banyak jejaring suap dari Gayus Tambunan kepada perwira di Mabes Polri dengan janji diberikan imbalan kepada para pemangku kepentingan Polri tersebut sejumlah dengan uang sebesar 100 juta untuk umroh, rumah, motor Harley, dan mobil Fortuner kepada para jaksa sebesar 5 miliar melalui pengacaranya. Selanjutnya, pada indikator penyimpangan prosedur ini sangat jelas bahwa telah dilanggar dikarenakan dikatakan oleh Jaksa Agung dengan tim eksaminasi bahwa jaksa sebelumnya mendakwa Gayus Tambunan hanya dengan dakwaan alternatif, sedangkan untuk kasus pencurian uang sesuai dengan surat edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dari 2994 bahwa dakwaan harus dibuat kumulatif. Selain itu, jaksa juga tidak memakai pasal korupsi
untuk mendakwa kasus ini, jadi menurut jaksa eksaminasi ada dugaan menerima suap dalam penanganan perkara ini. Terakhir, dimensi yang kedua adalah penyimpangan perilaku. Dalam indikatornya, itu tidak kompeten dan tidak patut terlihat dari adanya keterlibatan para perwira polisi hingga jaksa yang membantu dakwaan dan kasus ini agar Gayus Tambunan bebas. Terlebih lagi, Susno 2J yang juga terlibat jabat sebagai kabar reskrim selama 2-3 bulan, sehingga masa yang dicopot dan jabatannya, serta para pemangku kepentingan yudikatif lainnya yang terlibat dalam kasus Gayus Tambunan ini. Dan indikator terakhir itu adalah diskriminasi pelayanan. Jelas terlihat karena Gayus Tambunan sempat dinyatakan bebas dan tidak pernah melewati masa tahanan atau masa percobaan. Hal tersebut dikarenakan campur tangan aparat penegak hukum yang banyak dan membuat masyarakat resah serta kerugian negara sebesar 1 miliar. Ternyata sangat disayangkan di Indonesia yang memiliki kekuasaan dan uang dapat membeli apapun termasuk keringanan daripada masyarakat susah yang menuntut keadilan. Jadi dalam kasus Gayus Tambunan ini dapat disimpulkan bahwasannya dengan penjelasan tersebut termasuk dalam klasifikasi patologi maladministrasi. Bagaimana teman-teman saya sudah menjelaskan identifikasi kasus Gayus Tambunan, dan mungkin saya bisa mengambil kesimpulan dari bab 4 penutup ini, makalah yang berjudul Patologi Birokrasi dalam Tindak Pidana Korupsi Gayus Tambunan. Mungkin bisa kita lihat juga ya bahwa patologi birokrasi menjadi sebuah pelanggaran etika seorang pelayan publik yang berkewajiban bertindak profesional dan berpihak pada rakyat. Tapi melihat dengan adanya kasus Gayus Tambunan ini, bahwa adanya tindakan yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang dicemarkan oleh beliau yang sebagai tindakan korupsi dan juga penggelapan. Bagaimana akhirnya pada kasus Gayus Tambunan ini merupakan kasus yang tidak hanya mencoreng citra dirinya, tetapi juga mencoreng kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dan kasus Gayus Tambunan ini mencerminkan berbagai aspek maladministrasi yang tadi diidentifikasi oleh rekan saya, yang diambil dari Kayden and Ware, serta menyoroti bagaimana tindakan birokrasi yang tidak benar dapat merusak integritas dan kepercayaan publik. Dan secara keseluruhan pun kasus ini mengilustrasikan bagaimana pelanggaran yang dilakukan ini akan berdampak banyak kepada publik maupun pada citra dirinya. Oke, lanjut kepada saran yang mungkin bisa kami berikan terhadap kasus tindakan korupsi yang bisa dibilang menjadi penyakit yang selalu terjadi di Indonesia. Menurut saya bisa dilihat pula bahwa efek jerak kepada pelaku tindakan korupsi ini masih kurangnya efek jerak seperti itu. Jadi bagaimana akhirnya pemerintah harus memiliki upaya dalam efektivitas KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi untuk akhirnya menangani kasus korupsi menjadi lebih baik lagi. Dengan itu, karena tadi adanya permasalahan dari institusi pemerintahannya sendiri atau birokrasi di pemerintah itu, maka bisa disimpulkan pula harus adanya upaya pencegahan maladministrasi yang melanggar etika administrasi ini. Pemerintah harus meningkatkan integritas dan juga akuntabilitas dari layanan publik yang ada dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mungkin dari kelompok kami yang bisa disimpulkan seperti itu, dan juga ini terdapat dasar pustaka yang menjadi sumber dari kami untuk menuliskan makalah ini. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Dari kami cukup. Mohon maaf. Terima kasih.